got my head out the sunroof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mulai dengan materi, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Arjuna Supriyan Doywai dengan NIM 220604644275. Perkenalkan, nama saya Agustina Niamburan dengan NIM 220604644290. Perkenalkan, nama saya Bilal Abdul Wakil dengan NIM 220604644251. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sedap dengan NIM 220604644246. Perkenalkan, nama saya Yusuf Lino dengan NIM 220604644250. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami akan memberikan yel-yel terlebih dahulu. Kelompok 1, Cek sound. C, Semangat. Kelompok 1 bisa bisa. Baik Pak, kami dari kelompok 1 akan memahami sejarah, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dasar isi ada 2 poin. Poin pertama adalah sejarah bahasa Indonesia. Poin kedua ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Apa sih bahasa? Bahasa adalah alat untuk menyampaikan sesuatu atau berkomunikasi. Bagaimana sejarah bahasa Indonesia? Menurut para ilmuwan Indonesia, umumnya menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat di daerah Riau dan kepulauan sekitar sebagai bahasa ibu atau native language. Perkembangan Indonesia didorong oleh 3 faktor. Yang pertama adalah karakteristik bahasa Melayu, yang kedua ada geografis, yang ketiga ada politis dan religius. Berikutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia diartikan sebagai status relatif. Bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial budaya yang bersangkutan bagi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Berikutnya, hal yang mendasari bahasa Indonesia menduduki tempat terkemuka. Ada 5 poin yang akan saya menyampaikan. Yang pertama, sebagaimana terdapat dalam kriteria Sumpah Pemuda Bahasa Indonesia, merupakan bahasa persatuan. Yang kedua, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal khusus bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga, penutur dui bahasawan yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama atau bahasa kedua. Jumlahnya lebih banyak daripada penutur sebagai bahasa Indonesia. Yang keempat, penyebarannya terluas. Yang kelima, merupakan wahana dalam penyampaian ilmu pengetahuan dan media pengungkapan seni sastra dan budaya bagi warga Indonesia. Terima kasih, Pak. Saya akan membahaskan secara bahasa Indonesia. Puncak perwujudan perasaan nasionalisme bangsa Indonesia terhadap bahasa Melayu terjadi ketika Sumpah Pemuda yang digerakkan pada Kongres Pemuda ke-2 di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Peran bahasa Indonesia sebagai elemen penting penentu tujuan nasional diulang bahkan dikuatkan lagi pada tahun 1945. Berikutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku, bangsa dengan latar belakang sosial, budaya dan bahasa di dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Yang keempat, alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Berikutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Bahasa Indonesia resmi kenegaraan. 2. Bahasa Indonesia pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan alat hubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian hasil representasi kami kelompok 1. Jika ada kekurangannya kata, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa berguna bagi kami dan banyak orang. Terima kasih.